Saudara, kini saatnya kita lihat informasi apa saja yang ada di Harian Kompas edisi hari ini, Rabu 21 Agustus 2024. Di halaman muka ada sebuah judul besar, hormati putusan Mahkamah Konstitusi. Ini masih berkaitan dengan putusan uji materi sidang Undang-Undang Pilkada, di mana tentu saja dari putusan ini akan sedikit banyak merubah peta politik terkait dengan kontestasi Pilkada di sejumlah wilayah termasuk di Jakarta. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, oleh karena itu semua pihak mesti menghormati dan melaksanakan putusan berikut pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Di sini ada sebuah foto besar yang kita akan coba perbesar untuk Anda, saudara. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo memimpin sidang putusan uji materi Undang-Undang Pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada 20 Agustus 2024 kemarin. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap Undang-Undang Pilkada yang menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi di DPRD. 7 hari menjelang pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Mahkamah Konstitusi mengubah ambang batas pencalonan peserta pilkada oleh partai politik dan gabungan partai politik. MK juga menegaskan syarat usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak kandidat tersebut ditetapkan, bukan sejak pelantikan calon terpilih. MK mengingatkan untuk mengikuti pertimbangan hukum dan pemaknaan MK terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang diuji materi. Sebab dengan putusan, pertimbangan hukum, dan pemaknaan MK juga mengikat semua pihak termasuk penyelenggara dan kontestan pemilu. Dari judul utama di Harian Kompas, kita akan bergeser ke bagian kiri atas halaman muka Harian Kompas edisi hari ini yang juga menjadi perbincangan publik baru-baru ini yang baru saja diselenggarakan kemarin. Golkar bakal mengubah ADART. Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar akan memilih Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar periode 2024-2029. Secara aklamasi, pemilihan Bahlil disertai dengan perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga terkait pemilihan ketua 5 dewan dan mahkamah partai. Perubahan yang dimaksud menghapus kewenangan Munas untuk menetapkan ketua Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Dewan Etik, dan Mahkamah Partai Golkar. Sebelum pembukaan Munas, agenda didahului dengan rapat pimpinan nasional atau Rapimnas yang diselenggarakan selama 1 jam. Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutnya sebagai Rapimnas tercepat sepanjang sejarah partai yang berusia 60 tahun itu. Tentu saja ini cukup mengejutkan begitu ya, karena tadi juga Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa ini merupakan Rapimnas tercepat yang hanya terselenggara dalam waktu 1 jam saja. Dan rencananya hari ini nantinya Partai Golkar akan melantik begitu Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru. Masih di halaman muka, saudara, terkait dengan pendidikan kedokteran ada sebuah judul upaya pencegahan perundungan di PPDS mulai bergulir. Sejumlah pihak bergerak untuk menghentikan perundungan dan kekerasan dalam pendidikan kedokteran. Universitas Airlangga di Surabaya, Jawa Timur mengandalkan fakta integritas dan manajemen rumah sakit. Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat, bakal menerapkan sanksi tegas bagi pelaku. Dekan Fakultas Kedokteran Unair Budi Santoso menyatakan prihatin dengan kasus perundungan dan kekerasan yang menyebabkan seorang residen program pendidikan dokter spesialis atau PPDS bunuh diri. Sebagai upaya mencegah hal serupa terjadi, Unair telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Di Fakultas Kedokteran Universitas itu juga sudah ada gugus tugas terpadu dari mahasiswa dan dosen untuk pencegahan dan penanganan perundungan.
Halaman lain saudara, kita coba melihat halaman 15 ada informasi soal kerjasama di bidang pertahanan. Republik Indonesia, Australia perkuat kerjasama pertahanan. Australia dan Indonesia mematangkan perjanjian pertahanan baru untuk menjamin keamanan di kawasan Asia Pasifik. Perjanjian bilateral itu mencakup latihan militer bersama dan latihan militer yang digelar dari wilayah masing-masing. Ini berarti kesempatan kedua negara untuk latihan militer bersama semakin mudah. Ya saudara, itu tadi sejumlah informasi yang kita ulas sedikit di Harian Kompas edisi hari ini, Rabu 21 Agustus 2024. Tentu saja masih banyak informasi lain yang dapat Anda baca di Harian Kompas edisi hari ini, atau Anda juga dapat membacanya secara daring di kompas.id.